Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seseorang yang lahir di Kota Ngawi, tinggal di Kabupaten Batang dan nyantri di Pondok Pesantren Ashabul Kahfi, Karangmalang Mijen, Kota Semarang. Saya Brilian Olinda Mufarihana yang lahir 18 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 8 Juni 2002. Memang saya itu berasal dari Batang, tetapi saya juga mencintai Kota Semarang. Di sini saya akan membacakan kitab Fathul Qorib karangan Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi pada bab syarat-syarat kewajiban sholat. Qala al-mu'allifu syarif fi kitabih ma rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na bihima wa bi'ulumihima fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Ay hadza utawi iki iku faslun ono fasol suwiji. Wa syaraitu wujubi sholati utawi piro-piro syarat wajib sholat iku salah satu asya'a ono telu piro-piro suwiji-wiji. Ahaduha utawi salah sijine salatah iku al-islamu Islam. Fala tajibu monggo ora wajib apa as-sholatu sholat alal kafiri ing atase wong kafir al-asliyi kang bangsa asale. Wala yajibu lan ora wajib alaihi ing atase kafir apa qada'uha ngondoni sholat ida aslama nalikane manjing Islam sapa kafir. Wa amal murtadu lan anapun utawi murtad iku fatajibu mongko wajib alaihi ing atase murtad apa as-sholatu sholat wa qada'uha lan ngondoni sholat in ada lamun balik sapa murtad ilal islami tumeka maring Islam. Wa syaraitu wujubi sholati syarat-syarat kewajiban sholat itu salah satu asya'a ada tiga perkara. Ahaduha al-islamu, salah satunya yaitu beragama Islam. Fala tajibu as-sholatu, maka tidak wajib sholat bagi siapa? Alal kafiri al-asli, bagi orang kafir asli. Wala yajibu alaihi, dan tidak wajib baginya qada'uha idza aslama, mengqada sholat ketika dia masuk Islam. Wa amal murtadu, adapun orang yang murtad fatajibu alaihi as-sholatu, maka wajib melakukan sholat wa qada'uha, dan melakukan qada sholat atas ketertinggalannya in ada ketika dia kembali kemana? Ilal islami, kembali ke agama Islam. Jadi begini, syarat-syarat kewajiban sholat itu ada tiga perkara. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal. Nah, namun yang akan saya ulas lebih lanjut di sini adalah syarat kewajiban sholat yang pertama, yaitu al-islamu. Al-islamu huwa dinul ladzi ba'atsallahu bihi sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam li hidayatin nasi wa sa'adatihim. Islam adalah agama yang dibawa oleh utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai hidayah atau petunjuk dan kebahagiaan bagi manusia. Nah, jadi sholat itu tidak diwajibkan bagi orang yang selain Islam. Kalau di sini itu bagi orang yang kafir asli. Maksud dari kafir asli adalah orang kafir, orang yang sejak lahir itu sudah kafir. Kemudian tidak diwajibkan bagi orang kafir mengqada sholat ketika dia masuk Islam atau menjadi seorang mu'alaf. Adapun orang yang murtad wajib baginya melakukan sholat dan mengqada sholat atas ketertinggalannya ketika dia kembali ke agama Islam. Seperti itu tentang muradnya. Lanjut pada qawaidnya. Wa syaraitu di sini menjadi tarkib mubtada. Mubtada ialah isim yang dibaca rafa yang disunyikan dari amil-amil lafdi. Yang merafakan mubtada adalah amil maknawi ibtida. Nah, khobarnya pada lafaz salah satu asya'a. Khobar ialah isim yang dibaca rafa yang disandarkan kepada mubtada. Wa syaraitu wawunya merupakan wawu ibtida atau wawu yang digunakan sebagai permulaan kalam. Syaraitu beberapa syarat. Di sini dia mempunyai arti plural, banyak atau jamak yang keluar dari kaidah mufradnya atau bisa disebut dengan jamak taksir. Nah, jamak taksir sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada jamak taksir kilah dan ada jamak taksir kasroh.
Jamak taksir kilah itu mempunyai 4 wazan yang terkumpul dalam nadam alfiyah bait 791 yang berbunyi af'ilatun af'ulu tsumma fi'lah tsumma ta'af'alun jumu'u kilah. Ada af'ilatun, af'ulu, fi'latun dan af'alu. Jadi selain dari keempat wazan jamak taksir kilah ini tidak termasuk ke jamak taksir kilah sendiri. Seperti lafadz syara itu di sini kan mengikuti wazan fa'ailu. Nah, wazan fa'ailu sendiri kan tidak termasuk pada wazan jamak taksir kilah yang ada 4 tadi. Maka lafadz syara itu yang mengikuti wazan fa'ailu di sini termasuk yang jamak taksir kasroh. Jamak taksir itu ketentuannya ada yang berupa sifat dan ada yang tidak. Kalau wazan fa'ailu ini termasuk yang ketentuannya tidak berupa sifat, seperti itu. Selanjutnya pada lafadz salah satu asya'a. Lafadz salah satu di sini merupakan adat yang maksudnya itu berupa lafadz asya'a. Nah, lafadz asya'a ini merupakan isim ghairu munsharif atau isim yang tidak bisa menerima tanwin. Kenapa dia tidak bisa menerima tanwin? Karena disebabkan adanya ilat atau penyakit. Ilatnya isim ghairu munsharif itu ada 9, yang dari jumlah 9 itu terbagi menjadi 2 golongan. Ada yang pertama 2 yang mempunyai 1 ilat dan yang kedua 7 yang mempunyai 2 ilat. 2 yang mempunyai 1 ilat yaitu ada zighat muntal jumu yang mempunyai wazan mafa'ilah dan mafa'ilah dan alif taknis mutlak. Alif taknis mutlak itu terbagi lagi menjadi 2. Ada alif taknis maksurah dan alif taknis mamdudah. Nah, kembali lagi ke lafadz asya'a di sini termasuk yang alif taknis mamdudah. Alif taknis mamdudah sendiri yang mempunyai arti kullu alifin qablaha alifun fatuktabu atsaniyatu hamzata. Setiap alif yang huruf sebelumnya juga berupa huruf alif, maka alif yang kedua itu harus diganti dengan hamzah. Seperti lafadz asya'a ini. Seperti itu. Oke. Tadi di sini Anda menjelaskan tentang syarat sholat. Wah, syarat itu wujub sholati, gitu kan? Ada syarat sholat, kita juga tahu ada namanya rukun sholat. Pertanyaannya, apakah perbedaan antara syarat dan rukun? Terima kasih Ustadz atas pertanyaannya. Jadi apa perbedaan syarat dengan rukun? Kalau syarat ialah sesuatu yang harus ada atau dipenuhi sebelum melakukan ibadah. Syarat ini mempengaruhi akan sah atau tidaknya sholat. Ini kalau yang syarat sah. Kalau yang syarat wajib itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi atau ada sebelum melakukan ibadah yang menjadikan seseorang itu mempunyai kewajiban untuk melakukan sholat, mempunyai tanggungan untuk melakukan sholat, seperti itu. Sedangkan kalau rukun ialah sesuatu yang dilakukan, sesuatu yang harus dilakukan, sesuatu yang wajib atau harus dilakukan ketika melakukan ibadah. Apabila rukun tidak dilaksanakan, maka sholatnya tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun dilakukan secara berurutan atau tertib, seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dari tadi saya hanya mendengarkan penjelasan dari nahwu. Sekarang saya minta dijelaskan secara syarah. Di sini ada lafadz al-Islamu. Bisa diterangkan bagaimana tasrifannya? Baik, terima kasih Ustadz atas pertanyaannya. Lafadz al-Islamu di sini berasal dari fi'il madhi aslama yang mengikuti wazan af'ala yang jatuh ketika dari tasrifan fi'il, yaitu af'ala yuf'ilu if'alan, aslama yuslimu islaman. Lafadz aslama ini berfaedah li ta'diyah atau mengubah fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi yang asalnya dari fi'il sulasi mujarrad salama yang mempunyai arti selamat, kemudian ditambah dengan hamzah ta'diyah yang menjadi aslama yang mempunyai arti menyelamatkan. Maka agama Islam itu adalah agama yang menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Menyelamatkan umatnya dari kesesatan. Seperti itu. Syukron katsir ala ihtimaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri, mengicipta pada